1, 2, 3. Yes, 30 April 2025 di seluruh bioskop Indonesia. Perang Kota. Ini dia. Wow. Oke, kita foto bareng bersama dengan posternya. Boleh lebih merapat naik, kita ngobrol dengan jajaran filmmaker terlebih dahulu. Bapak Chan Para Servio dari Star Vision. Nah, ini menarik, sebelum melakukan juga Perang Kota ini sudah melakukan world premiere-nya di ajang Festival Film Internasional bergengsi di Rotterdam. Dan ini sebentar lagi juga 30 April akan tayang di seluruh bioskop Indonesia. Yang ingin dibawa dan ditujukan ke seluruh penonton Indonesia dari Perang Kota seperti apa, Pak? Silakan. Ya, terima kasih. Saya rasa lebih mudah berceritanya dengan sneak peek preview yang tadi kita udah kasih lihat. Jadi memang Perang Kota ini adalah sebuah cermin bagaimana sebetulnya anak-anak muda zaman sekarang ini memahami revolusi itu sebetulnya seperti apa. Dan apapun juga yang kita perlihatkan di dalam Perang Kota akan menjadi sesuatu yang dekat dengan kita. Kita akan berbicara tentang manusia-manusia yang terlibat dalam perang itu sendiri. Ada cinta di sana, ada pengkhianatan, dan bagi saya ini adalah sebuah film yang penting. Mungkin selama ini kami di Star Vision waktu diajak oleh Molly, aku tuh dari dulu banget ya, Molly sama Rama, aku ingat banget di Bandung, di Festival Film Bandung, waktu film fiksi menjadi film terpuji di Festival Film Bandung, lupa saya tahun berapa, aku udah bilang aku mau banget deh kerjasama satu hari. Dan akhirnya pada waktu Perang Kota menjadi bagian dari Star Vision, saya bangga karena di samping kita ingin berkontribusi untuk memberikan sumbangan penonton yang baik, juga kita butuh melakukan eksplorasi yang sinematis, ya kan, yang penjajakan cerita-cerita baru yang akhirnya bisa dipersembahkan dan memberikan kekayaan karya perfilman nasional kita. Dalam Perang Kota ini kita akan mendapatkan pengalaman sinematik yang istimewa, intens, dan daya tarik yang seyogianya generasi muda sekarang butuh tontonan berbeda seperti ini. Mungkin itu. Yes, dan kali ini kan akhirnya berkesempatan Pak dari Star Vision bekerja sama dengan sinetron itu. Nah, ini dia. Bagaimana Pak pada saat itu Pak dengan Star Vision dan sinetron dari Perang Kota Mbak Molly sendiri ke Pak Parles, seperti apa waktu pertama ngobrol intens untuk idenya dan juga menjalankan produksi yang sangat luar biasa ini Pak? Ini udah lumayan lama ya, cukup panjang, dan sebetulnya pada waktu kita mulai obrolan ini pun malah akhirnya beranak pinak jadi dua malah. Iya itu. Karena memang saya merasa bahwa Molly paham banget apa yang ingin diceritakan dalam karyanya, dan ini menjadi sesuatu yang sangat menarik. Dan saya rasa prosesnya ringkas ya, enggak. Yang bikin lama itu sebetulnya bukan proses negosiasinya, ya, tapi proses syutingnya yang memang ternyata mau mengangkat sebuah film dengan periode yang cukup lama ya, di tahun 1946 ini bukan hal yang mudah. Dan saya melihat di sini seluruh kru yang terlibat, seluruh cast yang terlibat telah mendedikasikan dengan segala upayanya agar film ini bisa memberikan experience yang berbeda untuk penonton di tanah air dan internasional. Di Rotterdam responnya sangat luar biasa, dan saya juga berharap teman-teman pada suka nggak sih tadi? Suka banget. Itu yang paling penting kan. Jadi menurut saya kesan ini, pesan dari apa yang kita hari ini sampaikan kepada teman-teman di sini ini yang harus dikabarkan, karena alangkah sayangnya apabila nanti pada tanggal 30 April kita tahu akan banyak film yang tayang bersamaan, dan semoga film ini memberikan sesuatu yang berbeda yang sangat, menurut saya ini film eksotik banget ya. Ceritanya jelas. Oke, perang ini bukan hanya sekedar fisiknya, tapi perang batinnya, emosinya, juga ada cinta, ada pengkhianatan.
Saya sebetulnya maunya ngomongnya perselingkuhan ya. Dia lebih halus deh. Tapi puasa pengkhianatan aja. Pengkhianatan. Ini memang jadi sangat menarik. Oke, siap. Tepuk tangan untuk Pak Cantoras. Terima kasih, Pak Lores. Kita ke Mas Ramadi. Mas Ramadi kan perjalanan yang cukup panjang dari film Perang Kota dan akhirnya sebentar lagi terrealisasi. Bahkan 20 menit tadi kita udah menyaksikan untuk teman-teman di Indonesia. Di Rotterdam kemarin udah eksklusif tayangan yang sangat luar biasa, Mas. Kalau boleh diceritakan proses perjalanan dan perjuangan film ini saat hari ini udah mulai terrealisasi seperti apa, Mas, yang bisa dibagikan? Silakan. Terima kasih semuanya teman-teman media sudah hadir di sini. Saya dan mungkin teman-teman semua di Perang Kota sangat bersyukur kita bisa berkumpul di siang hari ini untuk sneak preview. Ya perjalanan Perang Kota, kalau nggak salah waktu itu kita mulai di sekitar tahun 2018 atau 2019 gitu, 18 ya. Ya kita sangat semangat sekali dengan ide film ini gitu, sampai akhirnya ketemu pandemi COVID gitu yang cukup lama. Tapi alhamdulillah waktu itu ya karena kami sebelumnya sudah pernah cukup malang melintang di beberapa festival film, kemudian kita mencoba untuk apply di beberapa platform yang ya karena pandemi gitu ya, maksudnya kita nggak bisa syuting, nggak bisa gimana-gimana, terus akhirnya kerjaannya cuma bikin aplikasi, istilahnya bikin ngisi aplikasi, kemudian kita kirim. Ya bersyukur sekali selama dalam waktu itu kita dapat platform ini, platform itu gitu, yang mungkin akhirnya lead ke beberapa kerjasama dengan dengan co-producer di beberapa negara seperti Perancis, kemudian Belanda dan lain-lain gitu. Ya sampai akhirnya sekarang insya Allah bulan depan tanggal 30 April sangat tidak bisa dibayangkan sih bagaimana kami bersyukurnya gitu. Kira-kira sih gitu. Yes, jadi banyak support yang diberikan untuk film Perang Kota dari nggak cuma di Indonesia tapi juga dari berbagai negara, melihat bagaimana penceritaan dan juga konflik yang dibawa oleh Mas Ramadi ya. Siap, terima kasih. Tepuk tangan untuk Mas Ramadi. Kita ke Bapak Mauli Surya. Sebelum ke Brian, kita pengen tahu dulu pada saat kemarin kan melakukan world premiere itu kan di Belanda. Dan tadi 20 menit saat kita ditunjukkan ada keterkaitan yang sangat erat antara Indonesia dan juga Belanda. Kita pengen tahu dari Bapak Mauli, apa tanggapan dari teman-teman pecinta film di Belanda pada saat selesai menyaksikan Perang Kota pada saat itu, Mbak Mauli? Ya, mereka sangat antusias dan responnya sangat positif. Saya juga kebetulan karena filmnya film penutup, jadinya cukup dapat perhatian lah dari media gitu. Jadi sempat ngobrol panjang dengan beberapa wartawan gitu yang istilah yang sangat tergugah gitu, yang cerita gitu. Oh, nenek saya tuh dulu di Indonesia. Di Indonesia, dan saya melihat ini bisa jadi nenek saya gitu, maksudnya rasanya. Jadi mereka punya kedekatan yang sangat luar biasa sama filmnya juga gitu istilahnya, karena memang karena kita bersetting di Jakarta pada tahun 1946 ketika Belanda lagi mau masuk lagi ke Indonesia. Ini orang-orang Belanda yang merasa rumahnya itu di Indonesia gitu istilahnya, bukan. Jadi udah sekian lama mereka di Indonesia dan merasa rumahnya di Indonesia gitu. Jadinya ada kulturnya juga sudah pada saat itu gitu ya, dengan ada bahasa Belanda, banyak bahasa Belanda, kulturnya sudah melebur dia. Jadi penonton sana merasa sangat dekat dengan film ini, dan mereka menurut mereka untuk ini sebuah film sebuah film tentang masa itu yang cukup bahasa Indonesia ya, mereka mengatakan bernuans, cukup mempunyai nuans gitu, nggak hitam putih gitu, kurang lebih gitu. Yes, itu tanggapan yang luar biasa karena sebagai closing juga di Rotterdam Film Festival ya. Dan sekarang tuh Perang Kotanya untuk masyarakat Indonesia di 30 April 2025 nanti. 20 beritanya kita udah disuguhkan dengan banyaknya menduga-duga. Nanti value apa sih Mauli yang pengen dibawa, value-nya seperti apa yang pengen disampaikan ke seluruh penonton Indonesia di 30 April nanti? Silakan. Fokus film ini anchor dari memang ada 3 karakter di Perang Kota gitu yang kuat gitu. Ada Aisyah, ada Fatimah, ada Hazil gitu. Dimana 3-tiganya terlibat dalam cinta, perjuangan, dan pengkhianatan ini. Tapi anchor dari film itu sendiri ada pada Isa yang memang mempunyai istilahnya ya, mempunyai tuntutan untuk menjadi seorang pejuang gitu istilahnya, dan memang seorang pejuang, tapi juga dimana
selain berjuang untuk kemerdekaan, juga ada keseharian di situ karena perang pun kita butuh makan gitu. Jadi kita perang pun kita butuh menafkahi diri sendiri gitu dan jadi sepanjang film tuh juga ada keseharian mereka gitu, gimana seorang Fatimah sulit memberi makan buat anaknya gitu, gimana Isa sebagai seorang bapak sulit untuk menafkahi gitu di zaman yang sulit gitu. Jadi cukup relatable ya sebenarnya, karena maksudnya ini cukup sebuah keseharian yang menurut saya mungkin kita semua juga pernah mengalami gitu. Cuma dalam masa politik yang cukup genting gitu, kurang lebih sih gitu. Perjuangan tidak hanya di luar rumah, di dalam rumah, ada terjadi perjuangan. Ada perjuangan dalam rumah dan perang dalam luar rumah dan di dalam rumah juga. Perang di luar rumah dan di dalam rumah, luar biasa. Dan akhirnya terwujud kolaborasi bersama dengan Star Vision. Tadi kita udah dengar langsung dari Pak Paulus. Kalau dari Mbak Molisya sendiri? Saya sangat excited dan jujur sangat berterima kasih, sangat grateful dan juga jujur ya, maksudnya film ini mungkin kalau yang tahu karir saya sebelumnya, saya selalu membuat film yang skalanya lebih kecil gitu istilahnya. Jadinya jadi untuk lompat ke film, bukan lompat sih, untuk berkembang ke sebuah film klasik dan epic seperti Perang Kota ini, memang kita butuh banyak dukungan gitu, dan Star Vision menurut saya mempunyai sebagai salah satu studio paling besar di Indonesia juga, mereka masih mempunyai visi seorang filmmaker gitu istilahnya, yang menurut saya masih menghargai memang kita memang sebuah produk sinema gitu, sebuah produk film, tapi ini juga sebuah sinema gitu, gimana lo datang ke bioskop dan menikmati sebuah film dan tergerak gitu. Menurut saya kesamaan visi itu sih yang membuat saya sangat excited untuk dua film kita ya Pak. Yes ya. Dan kita berikan kesempatan buat teman-teman media bertanya dan ngobrol langsung dengan jajaran cast dan filmmaker. Silakan boleh katakannya. Silakan teman-teman dari Publicis akan membantu. Siapa dulu? Ya. Oh ya, luar biasa nih. Sinefil nih. Sebutkan nama, media dan pertanyaan, nanti baru ke atas ya Pak. Boleh dulu. Selamat sore, saya Edvan dari Jakarta Club. Keren banget tadi 20 menit ya. Aku mau nanya risetnya Mbak Moli Surya tentang tentara Gurkhanya itu loh. Selama ini kan kita tahu Nika itu ya cuman orang Belanda dan Inggris ya, tapi selalu melupakan peran Gurkhanya. Risetnya itu gimana, sibuknya di mana ketika meriset itu, dan gimana sih kerumitan menyulap kota-kota tadi jadi pasti repot banget kan? Lihat muka gue stres ya. Sampai sekarang banget. Lagi stres ya. Ketika tayang di Rotterdam, apakah itu pasti banyak juga lah ya yang mungkin orang-orang India ya. Apakah ada pertanyaan, wah ada orang Indonesia berani ngedirect banyak orang India gitu loh, atau Nepal di film ini. Dan kebetulan aku hari ini bawa novelnya, jangan tahu dulu. Minta itu nanti minta tanda tangan semuanya. Semuanya nih. Dan aku tadi salut ya, ada beberapa naskah yang mirip banget dengan di buku gitu loh. Ini berarti kayak fan service ke fan service-nya Mokhtar Lubis ya. Jadi makasih banget untuk Mbak Moli. Sama-sama ya. Dan tadi tukang becaknya itu Mas ini gue sih Anggun Priambodo gitu. Oh yes. Oke, thank you. Terima kasih. Ber-20 menit udah mulai. Tadi apa pertanyaannya, riset untuk Gurkhanya dan juga menyulap kota-kota tersebut. Risetnya cukup ekstensif dalam arti kata karena tadi kita ada di pandemi, sempat kan pas persiapan, pas nulis juga gitu. Kita punya source yang sangat berharga, yaitu bukunya gitu, dimana tentara ubel-ubel di situ cukup dibahas dengan cukup ekstensif gitu istilahnya, dan akhirnya kita juga ngelihat di perpustakaan gitu, menggali archive. Tapi yang paling utama itu, kalau aku risetku itu lebih bersifat lebih daripada detail-detail, maksudnya detail-detail ya juga sama gitu, dan dan gimana kita mencoba untuk menggali sebuah perspektif saya tentang masa itu gitu. Karena kalau untuk belajar sejarah, kita semua belajar sejarah gitu, dan saya nggak mau jadi guru sejarah di sini gitu. Tapi saya di sini ingin menceritakan soal perspektif saya tentang masa itu, tentang masa sekarang, tentang
tentang dunia ini gitu, tentang cinta, perjuangan dan pengkhianatan tadi gitu. Jadinya apa ya istilahnya, kita banyak ngobrol juga dengan sejarawan. Ada beberapa nama yang kebetulan, dan sebenarnya salah satu tidbitnya itu sih, maksudnya salah satu fun fact-nya itu saya pernah ngobrol dengan satu sejarawan dan dia juga pernah tinggal di Jalan Jaksa, dan kita ngobrolin bukunya pada saat itu, dan dia bilang ya dan saya sebenarnya ngambil judul Perang Kota itu dari dia, karena dia bilang pada saat itu Jakarta sedang dalam keadaan perang kota, dan saya ambil judul itu gitu. Yes. Bagaimana lamanya menyulap tadi ya lapangan kota-kota tersebut? Saya punya konsep yang agak ngerepotin sih gitu, meskipun filmnya 4:3 dalam arti kata filmnya kan kayak film zaman dulu tuh nggak widescreen gitu, kita cuma 4:3, tapi saya mau kameranya terus bergerak gitu, dan jadinya mungkin kalau pernah ke Semarang kayak ngenalin enggak gitu, kayak kalau pernah ke Surabaya nih kayak ngenalin enggak, karena memang kita mengcombine real location gitu, lokasi beneran, dan juga maksudnya kita juga bikin set extension dengan visual effect gitu, jadinya cukup ekstensif pekerjaan post productionnya gitu. Jadi mungkin kalau ada yang bertanya, kita waktu itu udah syuting udah lumayan lama gitu, tapi memang emang proses pasca produksinya memang memakan waktu, biaya dan kreativitas dan resources yang cukup banyak gitu, kurang lebih gitu. Oke, siap. Tepuk tangan untuk Mbak Sudah jawabannya. Thank you. Mana Mas? Nanti ditandatangani insya Allah. Oke, selanjutnya silakan. Iya, sebelah sini. Sebutkan nama, media, dan pertanyaannya. Iya, silakan. Halo, aku Cynthia dari Kompas.com, mau tanya beberapa. Ke Mbak Mul, mungkin kenapa judulnya Perang Kota ini? Terus idenya dari mana gitu? Ya terus lalu lokasi syutingnya ini tuh di mana sih gitu, kayak rasanya kayak zaman dulu tuh kayak kerasa banget gitu. Terus keseruan saat proses syuting tuh seperti apa dari para cast juga boleh dijelasin juga. Terus yang menarik juga selain Kak Chico Jericho main biola, tadi Kak Ariel Tato megang senjata juga tadi ya. Nah itu ada pembelajarannya kan saat pegang atau seperti apa? Mungkin boleh diceritain. Terima kasih. Siap, terima kasih. Silakan Mbak Mul. Kalau tadi judul Perang Kota barusan aku cerita. Iya, betul. Pas sekali. Kayak belum ada 5 menit ya. Jadi nggak perlu diulang ya. Kalau soal syuting di mana, kita syuting di Semarang, Surabaya, Yogyakarta, dan Ambarawa. Keseruan saat syuting yang bisa di-spill dari keseruan saat syuting, saya syuting jujur agak stres karena pusing Mbak, bikin film periodik pusing. Banyak yang mesti dipikirin, tapi fun sih, maksudnya sangat excited. Ini pertama kalinya saya mungkin karena saya menulis skenario dan juga menyutradarai. Biasanya saya skenario kelar, terus sudah saya buang tuh peran saya sebagai penulis skenario, terus saya jadi sutradara gitu. Tapi kali ini saya agak berbeda karena mungkin karena prosesnya yang panjang, jadinya saya sempet lah ada nambahin scene, ada ngerombak satu dialog lah, berapa halaman tuh sekaligus gitu, dan tiba-tiba pemain-pemainnya dapat kejutan gitu di dapat skrip baru gitu kan, halaman baru gitu, apaan nih gitu istilahnya, lo kapan nulis ya Mol gitu. Ya udah, jadi karena jujur ada banyak hal yang mungkin inspiratif ya, saya mungkin karena sudah bertambah umur juga, jadi mungkin lebih kadang jadi lebih mengobservasi gitu, dan melihat dan mencoba bereaksi gitu dengan inspirasi-inspirasi yang terjadi di set gitu kurang. Oke, siap. Terima kasih. Kalau Pak Rakes tadi boleh di-spill ya masing-masing keseruannya. Oke, kalau dari saya sih setiap harinya tuh ada aja kejutan, surprise gitu, kayak surprise gitu. Yang kayak tadi Mbak Mali dikasih tahu gitu, ada pengembangan dari skrip gitu, karena Molly juga ngerespon gitu apa yang terjadi di set dan apa yang bisa dipergunakan. Tapi kami happy-nya di sini adalah saya pribadi, seluruh ensemble cast ini mempunyai energi yang sama dari sutradara juga. Jadi kita benar-benar kayak punya spirit yang sama. Yuk kita selesaikan film ini dengan baik. Jadi kita semangat gitu, kita happy gitu, walaupun di depan ada aja gitu kejutannya. Adegan-adegannya juga bisa dibilang bukan adegan yang mudah ya, banyak sekali yang
shot-shotnya itu lumayan panjang dan eksekusinya itu juga lumayan sulit, tapi kita happy. Yes, itu dia. Gitu. Karena ya senang lah bisa bekerja sama di sini sama Ariel juga sama Jerome yang benar-benar membantu memberikan energi gitu untuk saya menghidupkan Isa, dan terima kasih juga buat Molly juga yang memberikan saya kesempatan untuk mengeksplor Isa sedemikian rupa. Siap, terima kasih Risiko. Selanjutnya Ariel Tatum, dan juga boleh dijawab tadi gimana tuh proses latihan pegang senjata dan lain-lain. Iya, proses syuting sangat menyenangkan, bahkan dari awal mula kami mulai workshop pun udah energinya berasa sekali ya, bahwa kami semua sangat amat fokus dan mau memberikan segalanya dan lebih gitu, bahkan kalau bisa dikasih lebih kita kasih lebih gitu semuanya. Perkara senjata ya kami melalui sebuah workshop juga, cuma yang lebih berat dari senjata adalah gendong saling sepanjang sequence awal film yang merupakan ide saya sendiri yang saya sesali. Karena itu lari-lari bershot-shot, bersin-sin berhari-hari, dan aku harus menggendong anakku si Arban yang luar biasa. Tapi ya itu ada hal yang masuk akal yang menurut saya perlu dilakukan Fatima gitu. Fatima senang dengan keputusan itu, Ariel tidak. Tapi demi totalitas untuk Ariel Tatum masuk ke dalam Fatima, dilakukanlah hal itu. Gendong terus. Terima kasih Ariel Tatum. Kalau dari Jerome, ada nggak yang menyenangkan menurut sama proses syuting yang bisa dibagikan? Banyak sih yang menyenangkan. Proses-prosesnya yang gue suka. Kita banyak workshop. Ada workshop, gue ikutan juga workshop biola. Kita melakukan proses reading. Bahkan kita ada workshop intimacy. Oke. Dan itu menurut gue patut diterapkan di semua film di Indonesia yang mempunyai adegan-adegan intimasi, dan itu juga sangat bagus sih, jadi jatuhnya kayak koreografi. Yes, itu ya. Terima kasih Jerome, terima kasih teman-teman cast. Selanjutnya silakan, ada di mana? Oke. Tekan dulu deh, tekan dulu. Iya. Sebelahnya dulu. Iya, sebelah dulu biar nggak naik turun. Silakan. Silakan. Aku nanti dari Cinemax, ini terkait sama Kak Ariel yang jadi Fatima. Tadi kan ada idenya lagi gendong itu dari idenya Kak Ariel. Terus ini kan dari novel yang lama, yang sastra gitu. Kira-kira apa lagi eksplorasinya supaya bisa relevan karakter perempuan dalam film ini untuk yang tontonan masa sekarang gitu. Mungkin bisa di-share. Makasih. Terima kasih Mbak Devi. Silakan Ariel Tatum. Terima kasih atas pertanyaannya. Pada awal sebelum kami memulai proses workshop, aku kebetulan pertama kali membaca buku Jalan Tak Ada Ujung ini pas aku SMP. Jadi begitu ditawarin film ini, dikasih tahu akan adaptasi dari buku tersebut, aku membaca ulang lagi buku tersebut. Dan mungkin kalau teman-teman pernah baca juga, mungkin tahu bahwa karakter Fatimah di buku ini itu banyak sekali yang bisa kami eksplor ya Mama ya. Dan selama proses workshop itu kami berdua benar-benar diskusi terus-menerus apa aja layer-layer yang bisa kami tambahin untuk membantu menghidupkan karakter Fatimah ini, yang memang pada dasarnya juga menurut saya pribadi masih sangat relevan untuk disaksikan di era modern saat ini gitu. Karena menurut saya Fatimah ini di luar yang seperti tadi saya bilang, ada naluriah keibuan di dalam dirinya, tapi juga ada banyak sekali unsur-unsur inspiratif di dalam diri dia, seperti resiliensinya, seperti dia mempunyai kebebasan. Aku merasa Fatimah itu sangat punya hubungan pernikahan yang cukup merdeka gitu bersama Isa, karena Fatimah selalu bisa punya kebebasan untuk membuat keputusan, untuk berbicara, untuk mengeluarkan pendapat Fatimah gitu. Jadi itu sih menurutku yang membuat Fatimah itu masih relevan di era modern ini gitu. Oke, siap. Terima kasih Ariel Tatum. Selanjutnya yang di atas sudah berdiri. Semangat. Iya. Silakan. Terus sebutkan nama, dari mana, dan pertanyaannya. Selamat siang semua. Terima kasih. Nama saya Ilham dari Cinema Fans. Terima kasih juga untuk sneak previewnya dan official posternya, bagus banget.
Oke. Yang pertama untuk Mbak Molly, tadi kan sempat mention format layarnya menjadi 4:3 gitu. Kenapa nggak 16:9 atau yang lain gitu? Apakah format ini akan rilis versi IMAX? Terus penggunaan subtitle apakah hanya muncul saat penggunaan bahasa asing saja? Dan untuk para cast, siapa sih karakter atau tokoh yang menginspirasi kalian untuk menghidupkan karakter Isa, Hazil, dan juga Fatima? Apakah dari karakter pahlawan Indonesia kah, ataukah dari tokoh-tokoh yang lain seperti film-film action sebelumnya yang menginspirasi seperti itu? Terima kasih. Siap, terima kasih. Kembali silakan. Boleh pinjam mikrofonnya, Aru boleh. Tadi apa pertanyaannya? 4:3. 4:3. Kenapa 4:3? Jadi ini saya sempat sempat debat awalnya juga. Banyak yang kenapa 4:3 sih mau? Kenapa enggak? Ada macam-macam yang mungkin kalau dari penonton awam cuma tahu 4:3 sama 16:9, tapi sebenarnya ada macam-macam. Dan 4:3 ada yang lebaran dikit, atas bawahnya kelihatan, terus ada yang widescreen. Kalau Marlina tuh dulu lebar banget. Nah itu jadi saya ini ingin fokus sama karakter-karakter di film ini gitu. Saya tahu ketika kita membuat sebuah film parodik, kadang-kadang saya sendiri juga ya, saya nggak bilang penonton doang, saya sendiri tuh pasti sibuk ngeliatin set itu, ngeliatin set ini, ngeliatin set itu gitu, maksud ngeliatin zaman dulu kayak apa gitu. Jadinya mungkin saya jadi tidak sefokus itu sama karakter-karakternya. Jadi memang keputusan saya mengambil 4:3 itu adalah untuk memberikan fokus tersebut kepada untuk perasaan yang lebih dekat sama karakter-karakter utama di film ini. Jadi ada rasa, dan tadi kan kalau kita lihat 20 menit pertama ya, mungkin itu contoh yang sangat baik gitu, karena perspektifnya pindah-pindah kan, dari Isa ke Fatima gitu, ke Hazil gitu, dan di situ kita selalu melihat treatment kamera yang cukup mirip gitu istilahnya gitu, dengan steadicam kita ikutin, makanya tadi susah bikin koreografinya mumet, cuman emang tapi salah satunya kalau seandainya itu saya bikin dengan format 16:9 widescreen, rasanya nanti jadi epic banget, rasanya jadi terlalu wah gitu istilahnya. Sedangkan saya ingin ada kesederhanaan di film ini, saya ingin ada keklasikan di film ini seperti kita menonton film lama, rasanya nggak mau terlalu modern, jadi kurang lebih untuk membalance itu. Maaf ya jawabannya agak ribet, mungkin satu SKS. Terus penggunaan subtitle hanya di bahasa asing atau gimana? Iya. Rencananya nanti akan ada subtitle bahasa Inggris dan bahasa Indonesia di setiap bahasa asing yang ada. Oke. Siap, terima kasih Mbak Molly untuk jawabannya. Para cast boleh dijawab, ada tokoh inspiratif nggak saat memerankan karakter masing-masing? Iya, kalau untuk tokoh Isa sendiri sebenarnya ya ini sebagai seorang aktor ini kan kita apa ya, kita mempunyai proses mencipta ya, jadi kita dibebaskan gitu. Bagaimana menurut kamu gitu Isa itu seperti apa? Kalau menurut saya, karena ini berdasarkan dari buku yang sudah ditulis oleh Pak Mokhtar Lubis, saya juga baca untuk menguatkannya itu. Dan di sini saya berbicara langsung sama Molly, kalau misalnya Isa aku bikin seperti ini gimana? Nah, Molly memberikan kebebasan gitu. Jadi kami sama-sama membuat karakter Isa itu benar-benar dari scratch gitu. Jadi kita nggak ngelihat dari film manapun juga, tapi benar-benar pure kami bikin sendiri. Siap, terima kasih. Untuk mewakili yang lainnya juga atau ada jawaban lain, silakan dari Tato. Iya, kurang lebih aku sama seperti yang barusan Ciko jelaskan. Aku juga menambahkan beberapa unsur selain dari bukunya, juga melihat sosok-sosok pejuang perempuan di era tersebut ya. Tapi terutama banyak sekali diskusi Hajah Rangkayo Rasuna Said bersama Mas Haji Bong. Terus juga tentunya banyaklah perempuan-perempuan lain yang juga aku ambil kurang lebih unsur-unsur yang aku rasa bisa masuk akal untuk aku taruh di wadah si Fatimah ini yang penuh layer gitu. Oke, siap. Kalau Jerome, silakan Jerome singkat. Kurang lebih sama interpretasi aku atas hasil dari naskah dan dari buku, ditambah dengan orang-orang yang aku kenal secara pribadi, itu diambil sedikit, kasih lihat ke Mbak Molly, cocok udah.
gas langsung ya. Siap. Terima kasih jajaran gas dan juga Mbak Molly. Terakhir satu lagi mungkin silakan boleh dikatakan. Ya. Ya, gimana? Silakan dari Publicis boleh dibantu. Oke, Mas Jack ya. Silakan Mas Jack. Oke. Selamat sore, saya Jack dari Media Indonesia. Saya mau tanya nih ke Mbak Molly, sebenarnya apa sih yang membedakan film Perang Kota dengan film-film periodik atau film-film sejarah Indonesia yang sebelumnya? Karena tadi Mbak Molly juga sempat mention menggabungkan set real dengan juga set extinction ya, yang ada SFX gitu segala macam. Nah, ini apakah juga ada kontribusi dari koproduksi dengan 7 negara yang ada di film ini gitu? Dan selanjutnya setelah dari Rotterdam kemarin dan sekarang di Indonesia, apakah juga akan ada chance untuk tayang atau distribusi di negara lain? Terima kasih. Oke, siap. Mau beli dulu silakan. Tadi ini apa? Sorry ya. Apa bedanya dengan film periodik lainnya? Periodik lainnya, mungkin ini karena settingnya cukup urban ya, cukup tentang keseharian gitu istilahnya gitu. Jadi meskipun ada cukup intens gitu, meskipun thrilling gitu, ada intens gitu, ada sesuatu, ada satu ketegangan gitu yang terjadi. Cuman kita juga akan melihat kesehariannya mereka. Kita juga melihat gimana ya istilah ini juga settingnya di Jakarta, benar-benar kota tengah Jakarta yang mungkin pada saat itu Jalan Jaksa tuh yang paling hits gitu ya istilahnya gitu, maksudnya dengan jadinya kita melihat anak perkotaan gitu istilahnya gitu, atau mungkin yang sekarang kita bisa bilang anak Jaksel di sekarang gitu istilahnya pada tahun itu yang dimana mereka pada fasih berbahasa Belanda gitu. Dan mungkin itu ya istilahnya, jadi ada rasa relate dan nggak kerasa gimana istilah, ada perspektif modern di sini gitu. Ini bukan lagi film yang ditulis di tahun 52 gitu istilahnya. Ini bukan lagi cerita yang ditulis tahun 52. Ini adalah cerita yang saya tulis tahun 2023 ya. 2025. 2022 ya. Pokoknya yang saya tulis baru beberapa tahun belakangan ini gitu, kurang lebih itu perspektif modern tersebut sih yang menurut saya yang paling berbeda. Yang paling berbeda dengan warna-warni, dengan fashion, dengan yang vintage gitu, istilah yang stylish gitu, yang mungkin mempunyai rasa dan tone yang cukup berbeda. Tadi ada set tadi. Iya, tapi pertanyaannya apa teh ya? Itu nanti yang ketiga ya. Buat tadi saya masih buat tadi soal set SFX. VFX visual effect ya. Oh iya, soal produksi. Iya, jadi kebetulan memang karena kita, jadi visual effect film ini dikerjakan dengan 3 negara ya? 3 negara. Jadi ada yang di Amerika, Indonesia, ada di Belanda, udah 3 negara ya. Dan soundnya full di Perancis, kurang lebih dari, maksudnya di jadi memang pasca produksi yang panjang dan cukup ribet dan cukup banyak traveling. Jadi memang funding tersebut gimana caranya kita memang mau memasukkannya ke dalam layar gitu istilahnya, ada di screen gitu kan gitu. Dan kalau soal distribusi tadi memang kebetulan film ini juga akan rilis di negara Belanda, di Belanda, Benelux kan teritorinya namanya Benelux, Belgia, Netherlands, Luxembourg kayak gitu. Belgia, jadi di Belgia, Belanda dan Luxembourg kita akan rilis bioskop di sana secara komersil tanggal 17 April. Biasa teman-teman, buat yang belum sempat bertanya di dalam studio ini, nanti akan ada kesempatan doorstop interview bersama jajaran cast dan filmmaker. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi dong untuk filmmaker dan jajaran cast. Terakhir closing statement kita minta dari Pak Parwas untuk closing statementnya Pak pada siang hari ini, silahkan. Ya, terima kasih. Saya rasa mungkin yang tadi yang kita mau garis bawahi ya, yang Mbak Molly sampaikan, ini adalah cerita baru ya Molly ya, bahwa betul ini judulnya Perang Kota, betul diangkat dari novel Mohtar Lubis, tapi film ini adalah film untuk anak muda hari ini, untuk kita yang masih muda-muda seperti saya, seperti kalian hari ini. Ini adalah film yang sebetulnya mencoba menggabungkan tiga tadi, ya kan, cinta, perjuangan, dan pengkhianatan dalam kemasan yang sangat stylish, pendekatan yang
sinematik, intens, ada thrillernya, sehingga mungkin kita akan bisa bercermin tentang apa yang betul ini kisah tahun 46, tapi apa yang kita lihat nanti adalah mungkin kisah kita hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin Mas Rama ada yang mau ditambahkan lagi buat teman-teman media? Silakan, Mas Rama mungkin. Ya, sebenarnya ketika kita memulai Perang Kota itu juga yang kita obrolin itu sebenarnya tentang sesuatu sebenarnya yang tidak kita sadari itu terjadi juga di hari sekarang. Jadi waktu zaman dulu orang semua juga sedikit-sedikit ngomong Belanda, sedikit-sedikit kayak kita sekarang dikit-dikit ngomong Inggris gitu. Jadi sebenarnya itu mirip gitu, ada kemiripan di situ. Ya kita sih berharap supaya penonton Indonesia merasa punya ada hubungan di situ gitu, kurang lebih sih gitu. Siap, terima kasih. Mbak Molly, mungkin terakhir cukup. Baik, terima kasih teman-teman. Boleh kita berdiri untuk berfoto bersama.